Halo Sobat Donor, perkenalkan aku Nila Nur Fatima, teknisi transfusi darah dari RSUD Labuhan. Pernahkah Anda terpikir bahwa di dalam tubuh kita terdapat obat yang paling dicari namun tidak dapat diproduksi di pabrik manapun? Ya, itu adalah darah. Setiap menit ada pasien kecelakaan, ibu melahirkan, dan juga pejuang kanker yang membutuhkan transfusi darah demi bertahan hidup. Nah, apa sih itu donor darah? Donor darah adalah proses sederhana di mana kita menyumbangkan darah sebanyak 350 sampai 450 ml. Jangan khawatir, itu hanya 8 sampai 10% dari jumlah total darah di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita akan memproduksi kembali dalam waktu singkat. Tidak perlu menjadi pahlawan super, cukup memenuhi syarat berikut. Yang pertama, usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Kedua, memiliki berat badan minimal 45 kg. Ketiga, sehat jasmani, tidak sedang mengalami demam maupun flu. Yang keempat, khususnya perempuan, tidak sedang hamil, menyusui, dan menstruasi. Kelima, memiliki tekanan darah normal, yaitu 100/70, dan kadar hemoglobin normal, yaitu 12,5 sampai 17. Keenam, tidak mengkonsumsi obat apapun sehari sebelum donor darah. Ketujuh, tidur cukup minimal 6 jam sebelum donor darah. Dan tidak memiliki penyakit menular lewat darah seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Selain membantu sesama, ada manfaat juga yang dirasakan oleh pendonor dari kegiatan donor darah. Yang pertama, membantu deteksi dini penyakit tertentu. Setelah donor, darah Anda wajib diperiksa atau di-screening dari penyakit tertular seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, supaya darah yang Anda donorkan aman dan dapat ditransfusikan. Kedua, menurunkan risiko penyakit jantung. Donor darah membuat jantung Anda lebih sehat karena dapat mengurangi risiko penyumbatan aliran darah, serta serangan jantung dapat berkurang secara signifikan. Yang ketiga nih, memproduksi sel darah merah yang sehat. Jadi, ketika Anda donor, sel darah merah akan berkurang tuh. Nah, untuk mengganti sel darah merah yang hilang, sumsum tulang akan memproduksi sel darah serta hemoglobin yang lebih segar dan sehat. Keempat, menyeimbangkan kadar zat besi. Kadar zat besi yang terlalu tinggi dalam darah bisa memicu oksidasi yang merusak sel. Nah, donor darah ini dapat membantu membuang kelebihan zat besi tersebut. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Apa hubungannya dengan donor darah? Menjadi bagian dari pendonor akan memberikan rasa kepemilikan dan tujuan hidup yang positif dan serta menjaga kesehatan mental. Nah, itu tadi seputar donor darah dan manfaat donor darah yang perlu kamu ketahui. Donor darah itu tidak sakit, hanya terasa gigitan semut kecil. Prosesnya cepat, tapi manfaatnya seumur hidup bagi orang lain. Mari jadi pahlawan bagi sesama, berbagi darah, berbagi kehidupan.